menebus rasa bersalah. Wisuda akbar sudah selesai digelar. Nilam mulai dipindah dari rumah Nur ke pesantren untuk penjagaan sebelum menikah dengan Ridwan. Masa nifasnya sudah akan selesai beberapa hari lagi. Tentu saja wanita itu akan segera menjadi pengantin kembali. Gangguan yang Nur dapat saat malam itu tentu bukan hanya gangguan satu-satunya. Bagas yang panik langsung melaporkan ke Ridwan. Beruntung pemuda itu sangat gerak cepat. Ia langsung melaporkan semuanya pada Ustadz Abi dan Ustadz Ilyas. Meski dari jarak jauh, tak hentinya para ustadz itu memberi penjagaan secara gaib. Nur serta Bagas diminta untuk selalu mengaji ayat-ayat ruqyah yang dipaparkan oleh Ustadz Abi. Beruntung Nur memiliki tetangga yang baik, di mana setiap pada maghrib, mereka selalu datang untuk mengisi rumah itu dengan bacaan Al-Quran. Sehingga Nilam tidak merasa kesepian. Ustadz Abi juga menghimbau pada Nilam untuk berwudu sebelum tidur, membersihkan kasur dengan sapu lidi pada malam hari, lalu meruqyah diri sendiri dengan menyiapkan air dalam gelas. Air tersebut dibacakan surah 3 Qul, ayat kursi, Al-Fatihah, lalu ditutup dengan syahadat. Air yang sudah diruqyah bukan hanya diminum, sisanya dibasuh pada tangan, kaki, dan muka. Semua yang dilakukan Nur tentu bukan tanpa hambatan. Ia kerap kali diteror oleh gidoran di kaca luar kamarnya, namun Ustadz Abi melarang untuk takut. Rumah Nur sudah dipagari, diruqyah semaksimal mungkin dari jarak jauh dan dekat. Jadi gangguan yang datang tidak terlalu ekstrim. Hari ini tepat keberangkatan Nilam ke pesantren. Gadis itu sangat beruntung karena ada keluarga besar yang selalu turut serta menemani. Mereka diantar oleh mobil Ridwan. Tadinya si bayi tidak akan ikut, tetapi Ustadz Abi meminta agar dibawa saja untuk diruqyah. Siapa sangka, saat pergi pun beberapa tetangga kerap keluar rumah untuk mendoakan agar selamat sampai tujuan. Hal itu membuat Bu Rosidah terenyuh, sebab keadaan di sana berbanding terbalik dengan desa Wangunsari, di mana semua warganya masih menjauhi keluarga Pak Wahyu dengan alasan takut terkena sial. "Wan, kata Pak Lurah kamu teh nggak enak badan. Kenapa?" tanya Bagas yang duduk di samping kemudi. "Biasa dari kerja di kantor." Kudu kerja di kebun, penyesuaian." Ridwan menjawab dengan diikuti tawarannya. Padahal, bukan itu alasan sebenarnya. Seluruh badannya sakit kalau diserang oleh makhluk tinggi hitam. Beruntung saat itu Ridwan dalam keadaan masih mempunyai wudu. Terlebih, Ridwan sudah dibekali tasbih oleh Ustadz Abi karena beliau tahu sosok itu pasti akan datang dan mengintai Ridwan. Pertempuran Ridwan yang berusaha menahan badannya agar tidak dirasuki oleh sosok tersebut membuat aura positif dan negatif saling berbenturan. Hal tersebut yang membuat tubuhnya begitu sakit. Sosok itu memang pergi. Tetapi Ridwan ingat betul bahwa sesemakhluk mengancam akan kembali untuk membawa bayinya. Rasa sakit ketika bertarung membuat ia tidak terlalu konsen pada ancaman yang dilayangkan. Namun Ridwan tidak bisa mengatakannya dengan jujur. Ia tidak ingin membuat keluarga Pak Wahyu khawatir. Ridwan membiarkan fokus mereka, cukup Nilam saja. Jangan sampai ada beban yang lain lagi. Bagas hanya tertawa mendengar jawaban Ridwan. Meski sebenarnya ia tidak percaya karena sejak sekolah, Ridwan sudah terbiasa membantu orang tua bekerja di ladang. Kedua pria itu mengobrol cukup banyak, terutama tentang perkembangan Nilam yang kadar takut serta traumanya sudah berkurang. Sesekali Ridwan menatap Nilam dari spion kaca, memperhatikan wajah teduh Nilam yang terbalut jilbab instan berwarna coklat Milo. Sejujurnya Ridwan pun bingung. Bahkan keduanya belum pernah bertutur sapa meski sering bertemu. Lebih mirip dua orang asing yang terpaksa bersatu karena tuntutan keadaan. Ridwan ingat betul apa kata Ustadz Ilyas, bahwa cinta yang tumbuh setelah menikah akan jauh lebih mendamaikan. Urusan perasaan, akhirnya ia serahkan pada Allah. Puluhan menit perjalanan ditempuh, rombongan sudah sampai di halaman pesantren. Suasana tampak sepi karena memang sedang di jam pelajaran. Tanpa canggung lagi, mereka mendatangi ruangan Ustadz Abi. Kedatangan Nilam disambut oleh Bu Nyai, istri dari Ustadz Abi. Sudah biasa seperti itu. Bahkan Bu Nyai sudah menyiapkan baju pengantin untuk kedua calon pengantin. Saking antusiasnya, Bu Nyai sampai menarik tangan Nilam dengan lembut untuk mengikutinya ke ruangan sebelah. "Ibu teh punya sesuatu untuk Neng Nilam. Silakan atuh duduk dulu," ucap wanita itu sembari mengambil kresek putih di atas meja kaca. Ia memberikannya pada Nilam dengan wajah penuh haru. Nilam melirik ke arah Bu Rosidah serta Nur yang ikut mengantar ke dalam. Senyuman dari orang-orang tercinta membuat Nilam yakin menerima hadiah dari Bu Nyai. Dengan perlahan, Nilam membuka plastik, menarik sebuah kotak berwarna merah menyala. Tak sabar ingin melihat isinya. Ujung kotak berukuran cukup besar itu pun ia tarik ke atas. Siapa sangka, bukannya bahagia.
Nilam malah melempar kotak sembari menjerit histeris. Ia memeluk Bu Rosidah dengan kaki dientak-entakan ke lantai. Tentu semua panik, menanyakan kenapa Nilam terlihat ketakutan. Para pria yang ada di ruangan lain gegas melihat keadaan Nilam. "Ada apa, Bu?" tanya Ustadz Abi. Bukan menjawab, Bu Nyai hanya menggeleng dengan raut wajah panik. "Ampun, Bu. Neng gak mau dibawa lagi ke alam sana. Neng takut," teriak Nilam. Sontak semua saling menoleh satu sama lain. Nyatanya trauma itu masih ada. Ustadz Abi melirik kebaya putih yang berserakan di lantai. Dari sana ia menyimpulkan bahwa Nilam masih berada dalam kubangan masa mengerikan itu. "Istighfar, Neng," nyebut. "Gak akan Bapak biarkan mereka bawa Neng. Langkahi dulu nyawa Bapak," tegas Pak Wahyu sembari menepuk dada. Ia berusaha menjadi pelindung untuk putrinya. "Neng takut, Pak. Neng gak mau nikah. Tangan dan kaki Neng nanti dirantai lagi. Nanti Neng dicambuk lagi kalau sampai ngelawan suami." Kalimat itu keluar terbata-bata di tengah suara yang tersendat dari tangisan Nilam. Semua orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kejadian yang Nilam alami. Bu Rosidah yang air matanya ikut menetes, segera memeluk putrinya. Ia tak lepas membisikkan kalimat istighfar agar Nilam bisa lebih tenang. "Ya sudah, lebih baik Nilam dibawa ke kamar dulu buat istirahat. Tidak apa-apa, semua perlu proses," ucap Ustadz Abi. Akhirnya Nilam pun dibawa ke kamar yang memang sudah disediakan khusus untuk para tamu. Tepatnya di belakang kobong santriwati. Nilam yang masih menangis dituntun oleh Bu Nyai dan Bu Rosidah. Sedangkan Nur membuntuti dari belakang bersama si bayi. Sementara itu, Pak Wahyu, Bagas, juga Ridwan masih bertahan di ruangan Ustadz Abi. Ada banyak hal yang ingin Bagas tanyakan pada sang Ustadz mengenai sosok yang selalu dilihat oleh Nur di rumahnya. "Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya perihal wanita tua yang selalu dilihat Nur dan Nilam di rumah." "Apa itu Teh Nyai Kusuma?" tanya Bagas. Ustadz Abi terdiam sejenak. Lalu ia menggeleng. "Nyai Kusuma saya pastikan sudah tidak ada. Dia sudah kami musnahkan saat melakukan ruqyah waktu itu. Saya pikir itu sosok lain yang berusaha membangkitkan kepercayaan kalian lagi tentang wujud Nyai Kusuma. Jangan terpengaruh." Penjelasan tersebut membuat Bagas mengangguk. "Bagaimana kalau Nilam Teh tetap gak mau nikah Pak Ustadz? Insya Allah kita bujuk sambil melakukan penyembuhan fisik dan mental. Serahkan semuanya pada Allah Kang. Kita hanya bisa berencana, tetapi hasilnya tetap Allah yang menentukan." Pengusiran Nilam dari desa Wangunsari membuat Bu Rahayu jatuh sakit karena merasa tertekan dengan keadaan. Padahal yang seharusnya disalahkan adalah masa lalunya bersama Nyai Kusuma. Bukan Nilam yang sebenarnya adalah korban, pikir Bu Rahayu. Ia yang tengah berselimutkan jaket tebal, termenung menatap langit kamar. Bu Rahayu menoleh saat terdengar suara pintu dibuka. Senyum Teh Rita yang teduh bisa sedikit menenangkan gundahnya. Sebab Teh Rita lah tempat Bu Rahayu berkeluh kesah. Saat ini sudah tidak ada rasa canggung lagi seperti dulu. Baki berisi obat serta semangkuk bubur diletakkan di atas nakas. Teh Rita mencoba membantu Bu Rahayu untuk duduk sambil bersandar pada bantal yang disusun ke atas dengan rapi. "Teh, antar ibu ke rumah Pak Lurah," ucap Bu Rahayu sedikit membetulkan posisi duduknya agar lebih nyaman. Dahi Teh Rita mengernyit seketika. "Mau apa Bu? Kan ibu Teh lagi sakit. Badan ibu aja masih demam. Banyak hal yang harus ibu selesaikan sama warga Teh. Ibu Teh harus ngasih tahu kalau semua yang terjadi adalah ulah Nyai Kusuma," jelas Bu Rahayu. Ada hela napas berat mengikuti kalimat terakhir. Wanita di samping Bu Rahayu hanya diam. Lantas mengambil mangkuk bubur, hendak menyuapkan ke arah Bu Rahayu. Dengan sigap Bu Rahayu menahannya sambil berkata, "Ini demi kebaikan bersama. Setidaknya ibu jadi tidak punya beban lagi sebelum meninggal. Jangan bicara kayak gitu atuh Bu." Teh Rita mulai mengungkapkan kegelisahannya jika Bu Rahayu bicara pada warga. Bagaimana jika warga malah turut membenci mereka? Namun di sisi lain, Teh Rita juga merasa kasihan pada keluarga Pak Wahyu yang jadi kambing hitam. Bu Rahayu terus membujuk Teh Rita. Ia meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mau tak mau, Teh Rita hanya bisa menuruti kemauan ibunya dengan syarat makanan hari ini harus habis. Sebab sudah 3 hari Bu Rahayu menolak makanan. Selesai makan, keduanya mulai pergi ke kantor kelurahan untuk menemui Pak Lurah karena jarak yang memang tidak terlalu dekat. Maka Teh Rita membawa motor dengan membonceng Bu Rahayu. Setelah beberapa menit, mereka pun mulai sampai di halaman kantor. Kesehatan Bu Rahayu yang kurang baik membuatnya harus digandeng ketika berjalan. Beruntung Pak Lurah sedang berada di ruangannya.
Ia menyambut kedatangan warganya dengan begitu ramah. Mempersilahkan mereka duduk. Bu Rahayu sama Teh Rita tumben kesini. Ada perlu apa? Mau bikin surat? Tanya Pak Lurah. Teh Rita menggenggam bahu ibunya dari belakang. Seakan mentransfer energi supaya wanita parubaya itu sanggup menjelaskan semuanya. Punten Pak Lurah, saya kesini Teh mau minta tolong Pak Lurah buat mengumpulkan beberapa warga. Ada hal yang perlu saya jelaskan terkait dengan apa yang terjadi di desa kita. Jelas Bu Rahayu. Belum apa-apa. Air matanya sudah menganak sungai. Sebenarnya ada apa Bu? Teh. Pak Lurah mencondongkan tubuhnya. Merasa penasaran dengan cerita yang akan disampaikan Bu Rahayu. Mungkin Pak Lurah bisa memanggil dulu warga. Biar nanti ibu jelaskan semuanya di depan para warga. Kalau bisa, datangkan orang yang terlihat vokal. Supaya dia tahu tuduhannya terhadap Nilam adalah salah. Pak Lurah hanya bisa mengangguk. Pria itu langsung mengeluarkan ponsel. Menelpon 2 orang warga lalu menyuruh mereka memanggil warga lain. Pak Lurah juga meminta agar mereka datang segera. Sebab ada hal penting yang harus disampaikan. Untuk mengisi kekosongan waktu, Pak Lurah bertanya perihal kesehatan Bu Rahayu pada Teh Rita. Ternyata setelah diperiksa dokter, pencernaan Bu Rahayu sedikit terganggu. Beberapa menit berselang, ada sekitar 6 orang datang dari gerbang kantor. Bisa dilihat dari jendela ruangan Pak Lurah. Salah satunya ada Kang Hasan yang selalu jadi pelopor warga untuk melakukan pengusilan pada Nilam. Assalamualaikum, ucap Kang Hasan, orang yang pertama sampai di depan pintu. Waalaikumsalam. Sok mangga, calalik Akang Sadayana. Pak Lurah menunjuk kursi sofa. Mempersilakan para warganya untuk duduk. Ada apa ini Teh Pak Lurah? Bagi-bagi sembako. Salah satu warga bertanya sembari tertawa renyah. Insya Allah itu mah nanti. Ini ada hal yang lebih penting yang harus kalian tahu. Di sini sudah ada Bu Rahayu yang akan menyampaikan masalah desa kita, terutama tentang Nilam. Jelas Pak Lurah. Beberapa warga berdecak. Ada juga yang mendelik malas. Kang Hasan pun berkata, ngapain lagi bahas dia Pak? Jelas-jelas dia itu bawa sial buat desa kita. Banyak warga mati gara-gara dia. Masih untung desa sebelah mau nampung. Tak tahan dengan kalimat itu. Akhirnya Bu Rahayu menyela. Nilam tidak bersalah. Semua ini adalah kesalahan saya di masa lalu. Jika mau menyalahkan, maka salahkan saya. Mata warga sontak membulat. Semua melirik satu sama lain. Sudah dipastikan itu, sebab tidak pernah ada yang tahu kisah cinta segitiga yang berhasil terbawa sampai masa kini. Punten, maksudnya Bu Rahayu teh apa? Siap tak siap? Mau tak mau? Akhirnya Bu Rahayu mengambil napas. Wanita berjilbab instan navy itu akhirnya mengungkap semua rahasia Nyai Kusuma selama ini. Sekaligus tentang Jajang yang membangkitkan Nyai Kusuma lewat tangan seorang dukun. Bu Rahayu pikir setelah selesai bercerita, reaksi warga akan merasa bersalah. Akan tetapi, tidak semudah itu. Salah satunya dengan lantang berkata, kenapa atuh Bu Rahayu teh gak ngomong sebelumnya sama kami? Kalau begini mah, sama aja Bu Rahayu menjerumuskan orang lain. Kang Hasan yang sudah berkacak pinggang pun berkata, lagi pula kalau Nyai Kusuma punya dendam sama Bu Rahayu, harusnya jangan bawa-bawa warga. Bu Rahayu sendiri yang kudu menerima akibatnya. Tangan Teh Rita sontak menggebrak meja. Kalian itu sebenarnya paham tidak apa yang dikatakan ibu? Jelas-jelas ritual pesugihan Kang Jajang yang membuat Nyai Kusuma menyerang warga. Coba buka sedikit mata dan hati kalian untuk melihat sisi lain dari masalah ini. Bukan cuma bisanya menyalahkan orang lain. Semuanya langsung menunduk saat suara Teh Rita menggema. Mengisi ruangan, Bu Rahayu langsung mengusap tangan putrinya. Meminta untuk tetap tenang. Tugas kalian sekarang adalah meminta maaf pada keluarga Pak Wahyu. Toh ibu saya sudah minta maaf. Itu pun bukan karena kesalahannya. Sambung Teh Rita lagi. Tidak bisa Teh, tetap Bu Rahayu salah. Punten, kami memang menghormati Bu Rahayu. Tetapi bukan berarti kami harus memaafkan beliau begitu saja. Coba kalau Bu Rahayu bilang dari awal, setidaknya semua bisa direda. Sekarang Nilam bisa kembali. Tapi silakan Bu Rahayu yang pergi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.